kota dan komunitas berkelanjutan. Hey, lo pernah sadar gak sih, sekarang ini lebih dari setengah penduduk dunia tuh tinggalnya di kota. Tapi, di balik gemerlap lampu kota dan gedung pencakar langit, ada banyak masalah yang numpuk. Misalnya macet, polusi, sampai pemukiman kumuh. Makanya, penting banget buat kita bahas soal kota berkelanjutan. Jadi gini, kota itu pada dasarnya tempat yang padat banget penduduknya dan bukan berbasis pertanian. Ada yang namanya kota kecil, sedang, besar, sampai ke level metropolitan dan megapolitan. Pasti nggak asing kan? Nah, karakter masyarakat kota itu biasanya lebih individualis, campur-campur budayanya, dan lumayan terbuka sama hal-hal baru. Terus nih ya, para ahli juga punya teori soal gimana sih kota berkembang. Ada yang bilang bentuknya kayak lingkaran konsentris, ada yang sektoral, ada juga yang punya banyak inti kegiatan alias inti ganda. Nah, sekarang masuk ke konsep kota berkelanjutan. Versi UNDP nih, kota berkelanjutan punya 3 ciri utama. Pertama, efisiensi sumber daya. Ini tuh kayak pakai ulang barang, daur ulang, dan konsep smart city. Kedua, kota yang bersih. Sampahnya minim, polusinya juga kekontrol dong. Yang ketiga, kota yang hijau dan sehat. Punya taman, transportasi ramah lingkungan, dan akses yang adil buat semua orang. Tapi guys, pada realitanya nggak semua kota itu seideal itu. Masih banyak kota, terutama di negara berkembang kayak Indonesia, masih bergulat sama yang namanya urbanisasi. Orang-orang pindah ke kota nyari kerja, tapi malah bikin kota makin padat dan nggak siap nampung. Efeknya muncul pemukiman kumuh, angka pengangguran naik, pencemaran makin parah. Belum lagi soal ketimpangan sosial. Harga tanah juga pasti makin tinggi, penghasilan nggak merata, akses kesehatan dan pendidikan susah buat yang penghasilannya rendah. Nih ya, tahun 2014 aja, dari 135 juta warga di Indonesia, 29 jutanya tinggal di kawasan kumuh. Sedih banget kan? Dan soal lingkungan, WHO pernah bilang 9 dari 10 orang kota itu ngirup udara yang nggak sehat. Akses transportasi umum juga masih kurang. Dan cuma 1 dari 5 warga yang bisa nikmatin ruang terbuka hijau. Nah, di situasi yang kayak gini, sebenarnya dunia nggak tinggal diam. Ada yang namanya SDGs, alias Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan dari SDGs ini. Salah satunya adalah tujuan yang ke-11. Itu tuh khusus banget buat kota. Biar kota jadi tempat yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Targetnya juga banyak, mulai dari akses perumahan dan transportasi yang layak, perlindungan warisan budaya, pengurangan dampak bencana, sampai penyediaan ruang hijau buat kita semua. Terus, gimana buat di Indonesia sendiri? Nah, kebijakan kota berkelanjutan itu dibagi ke 6 sektor utama kalau di Indonesia. Yang pertama, soal mitigasi bencana. Kedua, perumahan yang layak dan bersubsidi. Ketiga, manajemen sampah kayak bank sampah dan daur ulang. Keempat, energi terbarukan dan pengurangan emisi. 5, akses air bersih dan sanitasi. Dan yang keenam, infrastruktur hijau kayak transportasi publik, jalur sepeda, dan pastinya trotoar yang oke buat kita jalan-jalan. Terus nih ya, ada juga program yang keren banget dari Kementerian PUPR. Namanya tuh P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau. Targetnya apa? Ya, ruang terbuka hijau, dan katanya rencananya itu bisa sampai 30% nih guys untuk realisasinya.
Program ini udah jalan di 169 kota di 32 provinsi loh. Fokusnya bukan cuma taman doang, tapi juga efisiensi energi, pengelolaan air, bangunan hijau, dan ngajak warga ikut terlibat. Pastinya bangunan hijau di sini bukan bangunan yang dicat warna hijau doang ya, teman-teman. Intinya, kota berkelanjutan itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal gimana kita bisa hidup bareng-bareng dengan adil, sehat, dan saling peduli. Baik sama manusia lain ataupun sama lingkungan. Kita bisa mulai dari hal kecil nih teman-teman. Buang sampah di tempatnya, naik transportasi umum, atau tanam pohon di pekarangan.